Shalom, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu di dalam persekutuan BRI. Senang sekali saya Pendeta Markus Manjuntak MTH yang saat ini dipercayakan untuk melayani pelayanan Paskah. Dan berita Paskah yang akan kita baca adalah dari Markus pasal yang ke-16, satu ayat yaitu ayat 6. Karena dikatakan bahwa tetapi orang muda yaitu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat berita Paskah bahwa kebangkitan itu adalah kunci. Kalau kita bicara kunci, berarti itu adalah yang bisa membuka untuk semua pintu-pintu yang tertutup. Nah, konteks daripada ayat ini kita tahu bahwa ibu-ibu, wanita-wanita yang sedang datang setelah Paskah, yaitu setelah hari Sabtu malam, mereka datang cepat-cepat untuk pergi ke kuburan Yesus karena mereka ingin membalsem. Karena pada waktu Yesus mati pada hari Jumat sore itu adalah hari persiapan Paskah, di mana bagi orang Yahudi mereka harus cepat-cepat memastikan semuanya itu untuk dibereskan dan mereka bisa pulang dan merayakan malam Paskah. Karena itu Yusuf Arimatea dan Nikodemus meminta kepada Pilatus untuk mayat Yesus tidak dibuang begitu saja tetapi dikuburkan dengan layak. Dan Yusuf Arimatea menyediakan kuburan baru yang dipinjamkan kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, kenapa hal ini sangat penting? Mari kita lihat kebenarannya di sini bahwa Yesus Kristus itu Mesias, Putra Allah itu telah bangkit. Ini adalah berita Paskah dan sekaligus fokus sentral kekristenan. Kebangkitan menjadi esensial atau penting terhadap tujuan Allah dalam penciptaan dan keselamatan kita. Untuk jelasnya, mengakui kebangkitan tubuh dari Yesus Kristus dari antara orang mati merupakan kebenaran hakiki seorang Kristen. Nah, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, "Saudara-saudara, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu." Jadi sesederhana itu, saudara. Jika Kristus masih mati, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat kita. Karena tanpa kebangkitan Kristus, ia berarti membuktikan bahwa dirinya bukan Allah. Dan kematiannya sama seperti kita, orang berdosa layaknya. Nah, saudara-saudara, kebangkitan tubuh Yesus itu penting. Karena ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati secara fisik. Karena penyalipan dan kemudian dikuburkan. Dan kemudian Yesus memperlihatkan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang. Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus 15 kepada 500 orang saksi. Dan juga mari kita perhatikan 3 hal yang dikatakan oleh malaikat itu yang membuktikan kepada bukan hanya kepada para wanita, tetapi juga kepada dunia akan kenyataan kebangkitan Kristus. Pertama dikatakan, malaikat itu berkata kepada wanita-wanita ini, Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Jadi saudara, jelas bahwa ini bukan cuma klaim Alkitab yang mengatakan Yesus itu disalib. Tetapi juga dari sejarah. Saya akan perlihatkan ada 3 bukti sejarah pada masa Yesus yang membuktikan bahwa Yesus mati di kayu salib. Bahwa dia mati karena eksekusi Romawi. Yang pertama itu adalah sejarawan Ibrani atau Yahudi yang bernama Flavius Josephus yang bekerja untuk orang Roma. Dan dia menuliskan di dalam catatan sejarahnya itu adalah bahwa ketika Pilatus setelah mendengar dia dituduh oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tertinggi, yaitu para tua-tua, Sanhedrin, dan juga ahli Taurat, orang Farisi, di antara kami, dikatakan,
telah menjatuhkan hukuman untuk dia disalibkan. Berarti sama dengan dikatakan di dalam Lukas 23 ayat 13 dan 23 sampai 25 bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Tetapi mereka terus berteriak. Salibkan dia, salibkan dia. Dan 3 kali Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Tapi mereka ngotot sehingga akhirnya Pilatus dalam Lukas pasal 21 dikatakan bahwa akhirnya 23 Yesus itu diserahkan oleh Pilatus kepada mereka untuk diperlakukan semaunya. Dan kemudian dia memutuskan untuk menyalibkan. Juga sejarawan Romawi yang paling dihormati, yaitu yang bernama Tacitus. Dia mencatat, mengatakan bahwa Nero, Kaisar Nero, menuduh kelompok orang-orang, yaitu orang Kristen yang dibenci oleh penduduk Romawi, menuduh mereka sebagai penyebab kebakaran kota Roma, yang padahal yang membakar adalah Nero sendiri. Dan dikatakan bahwa mereka mendapatkan nama Kristen dari Kristus, yaitu seseorang yang pada masa pemerintahan Tiberius di salah satu tangan prokurator kami, yaitu Pontius Pilatus, menderita hukuman ekstrim. Dan bahkan Talmud Yahudi, yaitu kitab tafsir Yahudi, mengatakan bahwa pada malam persiapan Pesach atau Paskah, Yeshua telah disalibkan. Jadi saudara-saudara, pertama, sejarah tidak menyangkal Yesus mati di kayu salib. Dia mati. Yang kedua, dikatakan kubur tempat Yesus dibaringkan sudah kosong. Malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara, keempat penulis Injil mencatat peristiwa ini. Memang pada waktu itu kesaksian wanita itu tidak dianggap, saudara. Jadi kita bersyukur bahwa kebangkitan Yesus ini memuliakan para wanita. Pada waktu itu wanita-wanita tidak dipercaya. Tetapi para penulis Injil mencatat bahwa Yesus ada kuburannya. Kubur itu kosong. Kubur itu menunjukkan bukan hanya satu letak geografis, tapi juga fakta historis. Bahwa Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 4. Ia Yesus telah dikuburkan. Ya saudara lihat, dikuburkan. Malaikat itu berkata, kamu lihat tempat dia dibaringkan. Berarti kuburannya, saudara. Dan ketiga, bukti bahwa Yesus itu bukan cuma mati di salib, bukan cuma dikubur, tapi juga dia bangkit. Karena kemudian dia memperlihatkan dirinya kepada murid-murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Lalu kemudian berbicara kepada murid-murid. Bahkan terakhir, saudara, di 1 Korintus 15 dikatakan bahwa Yakobus, saudara tahu bahwa Yakobus ini adalah saudara Yesus satu rumah. Nah, dia cukup skeptik, dia cukup tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Yesus itu Tuhan. Yesus ditolak di keluarganya. Tetapi saudara, akhirnya dia mengatakan bahwa dia percaya Yesus itu bangkit. Dan juga Paulus yang adalah penganiaya jemaat akhirnya mengatakan bahwa betul Yesus itu menampakkan diri kepadanya. Jadi artinya saudara, ibu-ibu sekalian, bahwa Yesus itu bangkit. Yesus itu tidak sekedar berita kosong. Dan kalau kita membiarkan itu berita hoax, saudara-saudara, siapa yang mau mati demi berita hoax? Para saksi-saksi marturia atau marturia, yaitu orang-orang, murid-murid yang menyaksikan berita Yesus itu. Saudara tahu bahwa berita gereja pada awal abad pertama bukan tentang kemakmuran, bukan tentang berkat, bukan tentang kesembuhan, bukan tentang mujizat. Tetapi saudara tahu apa? Yesus Kristus telah bangkit antara orang mati. Dan dia menang atas dosa, dia menang atas maut, dia berkuasa, dia Tuhan. Jesus is Lord. Yesus adalah kurios. Dan artinya kalau dia bangkit, maka dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Saudara, karya kebangkitan Kristus ini penting. Karena kebangkitan itu adalah kunci. Kenapa saya katakan itu kunci? Pertama, Yesus bangkit supaya kemudian kita beroleh kemenangan, keselamatan, jaminan hidup yang kekal. Karena saudara-saudara,
Di dalam Roma 4 ayat 25, kematian Kristus itu telah membenarkan kita. Kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita mendapatkan hidup yang baru, jaminan hidup yang baru dari kelahiran kembali. Yang kedua, bahwa kebangkitan itu adalah kunci yang penting karena kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan kita nantinya. Bahwa kita bukan cuma mati sekarang ini lalu kemudian binasa, tapi kita percaya bahwa pada waktu sangkakala kedua datang, dibunyikan dan orang-orang yang mati dalam Kristus bangkit dan kemudian bersama dengan Yesus Kristus yang kemudian akan memerintah kembali di dalam kerajaan damai sejahteranya. Nah, saudara-saudara, kebangkitan kita secara fisik itu tergantung dari kebangkitan Yesus. Dan Yesus adalah buah sulung yang sudah bangkit, yang membuat kita bisa punya keyakinan. Sebab dia hidup, maka kemudian kita percaya. Yang ketiga, bahwa kebangkitan Kristus itu adalah kunci untuk kita punya pengharapan. Dalam situasi COVID sekarang ini, orang takut. Orang begitu dicekam, dicengkram dengan ketakutan, dengan pengharapan yang pupus. Tetapi saudara-saudara, keadaan ini belum sehebat apa yang nanti akan terjadi ketika masa-masa kesulitan datang. Dan hari ini ada berita baik, bahwa ada pengharapan, ada hari esok. Kita tidak perlu dicengkram dengan ketakutan. Justru ini adalah kemenangan kita yang kita harus terima. Ibu-ibu sekalian, sebagai penutup, karya Kristus itu sudah selesai. It is finished. Tetelestai. Sudah dibayar lunas. Dan Allah Bapa telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Berarti penebusan kita sudah tergenapi. Keselamatan kita terjamin. Dan barang siapa yang mau percaya ke dalam nama Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Mari kita berbalik dari dosa-dosa kita. Kita bertobat dari ketakutan kita, dari ketidakpercayaan kita, dari keraguan-raguan kita. Dan biarlah kiranya kita menerima karunia hidup yang baru, hidup yang kekal, dan bersatu bersama Yesus Kristus selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami memuji Engkau dengan pujian tertinggi bahwa Yesus Kristus bangkit. Dan kami beroleh kehidupan yang pasti. Bukan hanya sekarang ini. Tetapi ketika kami mati, kami akan mengalami kebangkitan. Dan bersama Yesus Kristus hidup di dalam kekekalan. Terima kasih bahwa hari ini Engkau berdoa untuk kami. Engkau bersyafaat untuk kami bisa melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya sepenuhnya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang sanggup membangkitkan Yesus antara orang mati. Engkau sanggup untuk juga membuat kami keluar dari masalah kami, keluar dari situasi ini, dan membuat kami hidup di dalam kemenangan. Kami menjadi ciptaan baru, dan kami terus akan diperbaharui oleh Roh-Mu dan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kebenaran itu yaitu pribadi Kristus dan perkataan Kristus itu yang kami terima, bukan keadaan sekitar kami, tapi kebenaran yang memerdekakan kami adalah pribadi dan perkataan Kristus. Aku bersyukur Tuhan, dan Engkau berkati para wanita-wanita ini yang Engkau pakai Tuhan untuk membawa kesaksian Kristus kepada dunia tentang keselamatan yang datang daripada Tuhan. Aku bersyukur Engkau berkati Tuhan para wanita ini. Dan kami bersyukur kalau pada kebangkitan Yesus, Engkau memperlihatkan kepada wanita dan memberikan privilege, kehormatan untuk mereka melihat berita ini. Dan dengan keberanian, Engkau juga akan pakai para wanita-wanita yang mendengar pesan ini untuk berani berbicara kebenaran dan memuliakan Tuhan di dalam kemenangan Kristus yang sudah bangkit. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Ingat, Dia telah bangkit. Dia hidup. Dan ada pengharapan masa esok. Tuhan Yesus memberkati.